Jalan Raya Pantura Pati macet panjang sejak pukul 2 dini hari. Wali Kota Semarang Heviarita Gunariyati Rahayu mengatakan BPWS agar lebih peka tangani banjir. Pembangunan Pasar Weleri Kendal mencapai 65%. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Jalan Raya Pantura Pati Rembang kembali macet. Titik kemacetan di Pati bermula dari Jalan Lingkar Selatan Widoro Kandang hingga Rembang Kota sepanjang 40 km. Kemacetan ini mengakibatkan kendaraan bermuatan berat mengular panjang sejak pukul 2 dini hari hingga siang. Kemacetan ini akibat adanya perbaikan Jalan Pantura Batangan yang belum usai. Tak hanya itu, bahu jalan yang licin lantaran turunnya hujan semalam menjadikan para sopir mengurangi laju kendaraan. Salah satu sopir truk Bambang yang hendak menuju ke Pasuruan mengaku harus menunggu sejak pukul 2 malam dan hingga pagi pukul 9 masih tertahan di Jalan Lingkar Selatan. Jalan Batangan, tahun-tahun Batangan 2 selesai. Aksesnya cuma ini ya Pak ya? Iya. Mungkin harapannya Pak? Kasatlantas Polresta Pati Kompol Aspauri menerjunkan anggotanya untuk mengatur lalu lintas serta membagikan 500 nasi bungkus kepada para sopir. Disebabkan adanya pelambatan arus lalu lintas, kami sampaikan bahwa di wilayah kami di Pati ini, tepatnya di kilometer 91 dan 93, ikut wilayah Batangan atau tepatnya di Desa Raci, itu ada perbaikan jalan. Kemudian satu lajur dikerjakan, kemudian satu lajur lagi digunakan untuk 2 arah. Kemudian antrian ini terjadi karena bahu jalan yang biasanya digunakan untuk 2 arah karena tadi malam curah hujan cukup tinggi sehingga di bahu jalan itu ada penurunan sehingga sopir ini berhati-hati. Pihaknya menghimbau sopir truk agar tidak menyerobot dan dapat mematuhi arahan petugas kepolisian. Pengguna jalan dengan muatan ringan dapat memilih jalur alternatif, yakni dari Sampang menuju ke Jakenan, Jaken kemudian ke Rembang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kemacetan lalu lintas parah kembali terjadi di jalur Pantura Rembang Pati. Kali ini kemacetan mengular hingga lebih dari 20 km. Para sopir truk mengeluhkan kondisi ini karena biaya perjalanan yang membengkak. Penumpukan kendaraan terutama truk-truk besar terjadi mulai di Kecamatan Batangan Pati hingga Desa Punjul Harjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Kemacetan ini terjadi akibat perbaikan jalan di wilayah Kecamatan Batangan Pati. Adanya beberapa sopir yang tertidur di kursi kemudi semakin memperparah kemacetan. Kondisi ini dikeluhkan para sopir truk karena ongkos perjalanan jadi membengkak. Salah satu sopir Suwadi mengatakan dirinya terjebak macet sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat sehingga mengalami keterlambatan pengiriman. Dalam kondisi normal biasanya waktu tempuh dari Gresik menuju ke Kudus hanya 5 jam. Sekitar kurang lebih 6 jam lebih ya. Dari mana mau kemana ini? Dari Gresik mau ke Kudus. Pak, kalau kayak gini gimana Pak dampaknya? Ya jenuh lah, capek nunggu apa ya. Biaya perjalanan membengkak Pak ya? Membengkak ya. Pak, biasanya estimasinya berapa jam Pak? Biasanya 5 jam. 5 jam, 6 jam. Pak, harapannya sopir sendiri seperti apa Pak? Ya harusnya gimana baiknya gitulah. Caranya diperbaiki biar kita ini lancar, ekonomi ya lancar. Ada yang terjebak macet ini Pak ya? Gimana? Sering terjebak macet ini ya? Sering, hari-hari kok tiap hari lewat sini pasti ada kemacetan, entah itu dari Rembang atau di Kaliori pasti ada kemacetan. Satlantas Polres Rembang telah menempatkan anggota selama 24 jam untuk melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan kecil dan mobil pribadi lewat jalur alternatif. Kami laporkan dari Satuan Lalu Lintas Polres Rembang, terutama wilayah Rembang,
arus lalu lintas pada pagi saat ini sampai malam tadi pagi terpantau cukup relatif padat merayap, terutama yang dari arah Surabaya memasuki kota Rembang ke arah Pati. Akibat imbas dari perbaikan jalan yaitu di Desa Raci, Batangan, wilayah Pati, imbasnya mengekor sampai wilayah Rembang. Dari Satuan Angkutan Res Rembang sudah tergelar di titik-titik pengalian arus maupun kepadatan arus. Upaya yang dilakukan karena sopir banyak yang capek, kita juga menghimbau dan juga membagikan sarapan nasi bungkus kepada para pengemudi, terutama pengemudi truk besar di perbatasan wilayah Rembang Pati sampai kota. Untuk himbauan kendaraan pribadi Untuk himbauan kendaraan pribadi, terutama pengemudi pribadi yang mengarah ke wilayah Rembang yang dari arah Surabaya, sudah dialihkan ke pengalian arus, terutama mengarah ke Blora ke arah Semarang. Para sopir truk hanya bisa pasrah dan menunggu kemacetan terurai, sebab hanya jalur Pantura Rembang Pati yang bisa dilewati. Mereka berharap agar pemerintah memberikan perhatian agar kemacetan di wilayah Pantura Timur segera terurai. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Wali Kota Semarang, Heviarita Gunariyati Rahayu meminta Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pamali Juwana untuk lebih peka menangani banjir di Kota Semarang. Hal ini diketahui saat Wali Kota mengecek rumah pompa di Kali Tenggang dan Sungai Seringin yang tidak bekerja maksimal sehingga mengakibatkan genangan air di wilayah Kaligawe dan Genu.
Rumah pompa Kalitanggang yang operasionalnya di bawah kendali Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana memiliki 6 mesin pompa dengan kapasitas masing-masing 5.000 kubik per detik. Namun saat dilakukan pengecekan oleh Wali Kota Semarang, hanya berfungsi 3 pompa yang semestinya 6 pompa. Dari temuan tersebut, Wali Kota Semarang mempertanyakan kesiapan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana menghadapi kondisi banjir yang bisa terjadi saat musim penghujan. Soalan serius terkait dengan penanganan banjir, dan rumah pompa Seringin dan Rendang ini merupakan kewenangan dari BPWS. Makanya saya pagi-pagi mendapatkan berita ini atau dapat informasi, saya langsung datang ke Pemdam. Ternyata betul yang ini hanya on hanya 3. Alasannya juga gitu, dari 6 pompa yang nyala hanya 3 di Kendal. Kemudian yang Seringin harusnya 5, itu yang nyala juga cuma 1. Kalau mau bicara sesuai SOP, ini harusnya 2, tapi sama juga katanya masih trouble. Nah, kalau selalu trouble gimana gitu? Kami harapkan ya dari BPWS juga harus peka, tidak seperti ini, karena apapun nanti yang menjadi yang disalahkan itu adalah pemerintah kota. Padahal kami ini juga sudah berupaya tidak bosan-bosannya koordinasi dengan BPWS. Mengantisipasi terjadinya banjir, sejumlah persiapan telah dilakukan pemerintah Kota Semarang bersama sejumlah instansi, mulai dari pengerukan sedimentasi dan juga kesiapan pompa oleh BPBD dan PU Kota Semarang. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan Pasar Weleri Kendal yang menelan anggaran lebih dari 50 miliar rupiah mencapai 65%. Pembangunan ditargetkan selesai sebelum akhir Desember 2023. Pasar Weleri tahap 1 memiliki konsep arsitektur pasar modern sehingga penataan baik kios maupun los sangat rapi. Untuk pembangunan pasar tahap 1 akan menampung sekitar 800 pedagang dari 1.000 lebih pedagang yang ada. Dengan rincian 200 kios berukuran 4x4 dan los dengan ukuran 2x2 meter sejumlah 600 los. Ketua Manajemen Konstruksi Rumpoko Eko Prasetyo mengatakan saat ini tahap pembangunan Pasar Weleri mencapai 65%. Dirinya yakin sebelum tanggal 21 Desember mendatang pembangunan sudah selesai dan akan diserahkan pada Pemkab Kendal. Saat ini untuk Pasar Weleri di minggu ke-16 sudah mencapai 65,015%, Pak. Untuk targetnya sampai tanggal berapa atau bulan berapa ini, Pak? Kontraktor itu tanggal 21 Desember. Ada berapa kios kira-kira ini, Pak? Untuk kios sendiri kurang lebih ada 200 kios, Pak. Untuk losnya itu kurang lebih 600 tahun, total kurang lebih 816 untuk pedagang. Kalau ukuran kiosnya sendiri untuk berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Ukuran 4x4, untuk losnya itu nanti 2x2. Ada los basah sama los kering. Pelaksana proyek Subagio menjelaskan meyakini proyek pengerjaan Pasar Weleri tahap 1 bisa selesai 4 pekan mendatang. Meskipun saat ini masih tahap pengerjaan pemasangan atap baja ringan dan pembuatan kios. Untuk pekerjaan ini kita masih ada sedikit pekerjaan struktur baja, dan untuk yang pekerjaan yang lainnya itu pekerjaan arsitek, karena masih tinggal masang keramik dan instalasi kelistrikan. Kira-kira di bulan Desember ini nyampe apa enggak? Untuk bulan Desember kita upayakan, kita optimis bisa selesai dengan progres yang masih 35% ini. Kita istilahnya itu pekerjaan kita fresh untuk full all out untuk kerjaan. Kalau sebelum Desember ini kita sudah mulai. Ada kendala nggak, Pak? Kendala sampai saat ini masih belum ada. Material kita siap, alat juga sudah siap, memang lokasi semuanya memadai untuk bisa menyelesaikan pekerjaan.
Sementara itu, Bupati Kendal Diko M. Ganinduto memastikan setelah pembangunan pasar Weleri selesai, pedagang bisa segera masuk berjualan. Itu lebih baik progresnya, jadi sudah di atas target yang ditetapkan gitu. Jadi mudah-mudahan tetap on schedule. Kita sekarang fokusnya itu bagaimana memastikan bahwa begitu selesai pembangunannya pedagang itu bisa segera masuk. Jadi itu yang lagi kita siapkan. Mudah-mudahan prosesnya bisa paralel, sehingga tidak memakan waktu yang lama untuk pedagang bisa masuk ke pasar. Desember ini ya Pak? Targetnya sebelum tanggal 25 Desember. Diko menambahkan setelah tahap 1 selesai, untuk selanjutnya pembangunan pasar Weleri tahap 2 akan dianggarkan tahun 2024 mendatang. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, harga cabai di pasar Kendal naik cukup signifikan. Kenaikan harga hampir 2 kali lipat dari harga normal. Harga cabai rawit merah yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Cabai rawit hijau sebelumnya Rp35.000 naik menjadi Rp60.000. Cabai merah besar tadinya Rp30 naik menjadi Rp60.000. Selain cabai, harga sayur-sayuran juga mengalami kenaikan. Seperti diantaranya buncis yang tadinya Rp16.000 naik menjadi Rp20.000. Kol sebelumnya Rp4.000 naik menjadi Rp6.000, sedangkan telur ayam sebelumnya Rp25.000 kini menjadi Rp28.000 per kilogram. Pedagang mengatakan kenaikan harga terjadi sejak 1 bulan. Kalau cabai rawit biasa itu? Cabai biasa Rp60.000. Sebelumnya? Sebelumnya sekitar Rp35.000. 35. Kalau cabai besar itu merah itu? Merah besar Rp60.000. Oh, Rp60.000. Sebelumnya berapa? 30-an. Oh. Paling. Seperti bonces juga naik ini sekarang. Bonces berapa? Kemarin itu ini agak turun. Kemarin 18.000 sampai 20.000. Sekarang agak turun 15.000 sekarang. Kalau seperti wortel, kol ini? Wortel ini kol juga naik. Berapa kol? Biasanya 4.000, sekarang Rp6.000. Oh, kalau seperti telur dan lain sebagainya? Naik juga ini telur. Oh. Naik sedikit. Tadinya 25, sekarang 28. Oh, penyebabnya apa Mbak kira-kira? Mungkin stok barang mungkin. Salah satu pembeli, Imran, mengaku sebagai penjual warung makan, ia memilih mengurangi pembelian dan uangnya untuk belanja yang lain. Sebenarnya dikurangi, ya. Biar untuk kebutuhan yang lain-lainnya. Kalau biasanya belinya berapa Pak kalau belanja? Belinya setengah kilo. Oh, sekarang dikurangi jadi berapa? Seperempat. Pak? Ya, paling tidak bisa agak turun lagi. Agak turun lagi ya. Jualan. Oh, jualan warung ya? Makan. Warung makan. Pedagang meyakini kenaikan ini disebabkan berkurangnya pasokan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Semarang bersama tim gabungan menertibkan alat peraga sosialisasi atau APS dan alat peraga kampanye APK pada pemilu 2024. Dengan menggunakan truk Satpol PP Kota Semarang, penertiban menyasar pada alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye partai politik dan calon anggota legislatif yang berada di jalan protokol. Penertiban APS dan APK berupa spanduk serta baliho yang mengandung unsur kampanye tersebut menyasar caleg DPR dan DPRD serta DPD. Bawaslu meminta peserta pemilu dapat mematuhi aturan terkait dengan masa kampanye yang telah ditetapkan. Untuk masa kampanye memiliki tahapan dan jadwal dimulai pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang. Melakukan penertiban, sebagaimana apa yang kemarin sudah kita rapatkan, bahwa ini kita lakukan bagian dari penegakan peraturan wali kota. Karena memang hari ini itu kan belum masuk masa kampanye. Sedangkan beberapa hari yang lalu sudah ada penetapan khusus di tingkat DCT ya. Sudah ada penetapan daftar calon tetap, sehingga banyak yang terpasang ini artinya secara akumulasi subjek hukumnya itu sudah terpenuhi. Maka hari ini kita coba fokuskan terhadap dua kategori ya, alat peraga sosialisasi yang dia melanggar perwal, kemudian alat peraga sosialisasi yang menyerupai kampanye.
harapannya memang penertiban ini bisa menjadi edukasi kepada masyarakat termasuk peserta pemilu. Nah, terkait dengan upaya yang sudah kita lakukan adalah memberikan himbauan ke partai politik. Beberapa kali kami sudah menyampaikan himbauan kepada partai politik. Pertama terkait untuk mematuhi aturan ya, bahwa kampanye itu nanti akan dimulai pada tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. Termasuk kami juga menyampaikan agar peserta pemilu menertibkan secara mandiri. Tujuannya adalah alat peraga tersebut nantinya bisa dipasang kembali pada saat masa yang memang diperuntukkan untuk kampanye. Bawaslu menghimbau kepada peserta pemilu dapat menertibkan APS dan APK secara mandiri sehingga pada pelaksanaan kampanye dapat digunakan kembali. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes membekuk 2 tersangka pembacokan yang dipicu aksi saling tantang melalui media sosial antar sekelompok remaja. Inilah 2 tersangka yang dibekuk tim gabungan Resmob Satreskrim Polres Brebes dan unit Reskrim Polsek Tanjung. Keduanya yakni ER dan IF, warga Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Keduanya diburu karena diketahui sebagai tersangka pembacokan terhadap korbannya yakni SM 19 tahun, warga Kecamatan Bulakamba. Menurut polisi, aksi pembacokan berawal saat kedua kelompok remaja saling berpapasan di Jalan Desa Luwu Gede pada Sabtu dini hari lalu. Tersangka bersama kelompoknya melakukan pembacokan terhadap korban dengan senjata tajam. Sekelompok remaja, kelompok korban mengarah dari timur ke barat, kurang lebih 4 motor
berjumlah sekitar 15-20 orang, 4-5 motor. Kemudian di perjalanan bertemu dengan kelompok si pelaku yang berjumlah 20 orang dengan kendaraan kurang lebih 8-9 motor. Setelah itu kelompok korban kembali, kemudian dikejar oleh kelompok si pelaku sampai di TKP di Desa Luwung Gede. Kemudian motor korban ditendang sehingga korban terjatuh dan dilakukan pembacokan oleh tersangka. Salah satu tersangka yakni ER menyebut pembacokan berawal dari aksi saling tantang melalui media sosial. Sementara senjata tajam yang digunakan diperoleh oleh pembelian melalui online. Lebih sedikit, kenapa kamu sampai tega mengeroyok mereka? Ya kan kejar-kejaran, Pak. Apa dia nantang duluan apa gimana? Ya sama-sama, Pak. Sama-sama? Ya. Kamu nggak kenal mereka? Enggak, Pak. Waktu itu janjiannya di mana, Mas? Gimana, Pak? Janjian untuk tawuran ya? Iya, Pak. Sempat tawuran ya? Iya, Pak. Melalui media sosial bukan? Iya, Pak. Ya. Awalnya gimana sampai mengajak tawuran itu awalnya gimana? Lewat media sosial? Temen tuh, Iya. janjian. Nah, terus? Iya, saya mah diajak, Pak. Itu saling tantangnya di mana? Di sosial media, Pak. Di Instagram? Iya. Polisi telah mengamankan 4 senjata tajam guna penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam 5 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aksi kejahatan pencurian sepeda motor terekam CCTV minimarket di Grobogan. Tersangka memanfaatkan kelengahan korban saat memarkir motor dengan kunci yang menempel. Polisi menangkap tersangka di kamar kos dan mengamankan sejumlah barang bukti. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan tersangka di sebuah minimarket di Grobogan. Tersangka bernama Tri Pujianto, warga Kecamatan Bae Kudus. Tersangka ditangkap bersama seorang penadah dan sepeda motor hasil kejahatan. Di hadapan polisi, tersangka mengaku sudah 4 kali melakukan pencurian dengan cara membawa kabur sepeda motor yang masih ada kuncinya. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual seharga 3 juta rupiah ke seorang penadah. Uang hasil kejahatan kemudian digunakan untuk membayar hutang dan menghidupi keluarga. Untuk duit, buat apa? Ya buat bayar hutang. Hutang apa? Berapa hutangnya? Hutang di beberapa tempat ada. Kenapa banyak hutangnya? Ya sebenarnya nggak kerja kan sedikit-sedikit hutang, sedikit-sedikit hutang. Nah, jangan main judi. Ya kan. Nggak main judi. Main yang lain? Slot? Enggak. Karaoke? Enggak. Istrinya katanya PNS. Berarti mampu harusnya. Ya, sebenarnya kalau istri saya kan saya kerja, Pak. Jadi saya tahu apa-apa, kalau saya kerja, saya dapat ya pasti nanti saya sedikit gitu, Pak. Oh, kerjanya mencuri berarti kan? Dua TKP masih ya. Pernah jual belum, Mas? Belum pernah. Sudah pernah ditangkap polisi belum? Belum. Kalian curanmor ini adalah bisa diungkap dengan bantuan kamera CCTV yang merekam tindakan pelaku di salah satu gerai Alfamart yang ada di wilayah Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan. Dan sekalian, untuk tangkapan layar CCTV tersebut sempat viral juga di media sosial. Dari kemudian pelapor atau korban melaporkan ke Polres Grobogan, kemudian ditindaklanjuti oleh unit Resmob Satreskrim Polres Grobogan, dan kemudian rekan kita tim Resmob berhasil mengamankan pelaku hasil dari identifikasi tangkapan layar CCTV. Rekan sekalian, dari pelaku kemudian kita kembangkan, ternyata dia tidak hanya melakukan curanmor di satu tempat, dia sudah melakukan pencurian kendaraan bermotor juga di lokasi yang lain, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Grobogan atau Purwodadi.
Atas perbuatannya tersangka dikenai pasal 363 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara dan sedangkan penada dikenai pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Gerobokan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pertandingan antara PSIS Rembang melawan Persiko Kudus diwarnai ricuh antar supporter. Hal ini dipicu karena supporter tim tamu dilarang hadir dalam laga tandang namun berhasil masuk stadion. Ketegangan terjadi saat pertandingan antara PSIS Rembang melawan Persiko Kudus di Stadion Krida Rembang. Aksi saling lempar botol air mineral dari kedua supporter tidak bisa terhindarkan. Kerusuhan berhasil diredam oleh anggota TNI dan Polri. Sementara itu pertandingan antara PSIS Rembang dan Persiko Kudus dimenangkan oleh tuan rumah dengan skor 2-1. Gol PSIS Rembang dicetak oleh Theo dan Effendi pada awal babak kedua dan menit ke-73. Sedangkan gol dari Persiko Kudus dicetak oleh Roy Saputra pada menit ke-23. Sementara dari keterangan tim pelatih Rembang, Erik Ardiles, kemenangan ini sesuai dengan target. Dirinya mengaku di babak pertama tim asuhannya kurang ada inovasi, hingga akhirnya di babak kedua permainan bisa lepas dan mengurung pertahanan lawan. Pelatih dan juga tim itu sangat merasa senang sekali karena kita poin penuh sesuai target. Dan walaupun beberapa pemain kita kurang dia, tapi bisa ditutupi dengan semangat mereka dan alhamdulillah bisa berakhir dengan semangat. Dari sisi permainan pertama dan babak kedua gimana? Oh iya, kalau babak pertama tadi kita masih meraba-raba karena Kudus itu menerapkan total defense, kita kesulitan menembus, akhirnya kita banyak lock dan akhirnya terpecah oleh pihak lawan. Tapi di turun minum ada treatment khusus dari pelatih kepala untuk memberikan instruksi dan akhirnya berbuah gol di babak kedua. Sementara pelatih Persiko Denny Rumba mengaku dirugikan oleh kinerja wasit. Meski kecewa, ia tetap menerima kekalahan. Jadi saya sedikit mengomeni pertandingan tadi Mas ya. Anak-anak Persiko khususnya udah bermain bagus. Tapi dengan semua tahu kejadian skor 1-1 pemain saya di dalam kotak dia kena bola. Tahu sendiri masih gas. Nah itu, tapi itulah Indonesia. Saya nggak memprotes banyak. Sepak bola Indonesia sepak bola tadi. Terima kasih. Saya tidak puas dengan keputusan wasit pada sore hari ini karena beberapa kali 10 menit awal pelanggaran terus-terusan diberikan ke kami di depan-depan kota. Beberapa kali saya itu hampir ada puluhan di situ sama babak kedua. Di catatan saya ada dan nggak masuk akal. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes membekuk 2 tersangka pembacokan yang dipicu aksi saling tantang melalui media sosial antar sekelompok remaja. Jalan Raya Pantura Pati Rembang kembali macet. Titik-titik kemacetan di Pati bermula dari Jalan Lingkar Selatan Widoro Kandang hingga Rembang Kota sepanjang 40 km. Kemacetan ini mengakibatkan kendaraan bermuatan berat mengular panjang sejak pukul 2 dini hari hingga siang. Pertandingan antara PSIS Rembang melawan Persiko Kudus diwarnai ricuh antar supporter. Hal ini dipicu karena supporter tim tamu dilarang hadir dalam laga tandang, namun berhasil masuk stadion. Wali Kota Semarang Yeviarita Gunariyati Rahayu meminta Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemali Juwana untuk lebih peka menangani banjir di Kota Semarang. Hal ini diketahui saat Wali Kota Semarang mengecek rumah pompa di Kali Tenggang dan Sungai Seringin yang tidak bekerja maksimal sehingga mengakibatkan genangan air di wilayah Kali Gawe dan Genuk.
Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.